Halo semuanya, saya Archiko Sumirin dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, Project Quality Management. Nah, Project Quality Management itu adalah proses dalam manajemen kualitas dari sebuah proyek, seperti namanya Quality Management Project. Nah, tujuannya itu adalah bagaimana kita manajemen mengelola kualitas dari proyek, karena kualitas itu juga salah satu hal yang krusial dalam manajemen sebuah proyek. Kualitas itu Kualitas ini adalah apa yang akan kita deliver kepada end user atau stakeholder atau siapapun tentang proyek tersebut yang akan dinilai nanti sebagai produk akhirnya. Nah, berikut adalah seperti biasa summary dari manajemen proyek cost dan dari start sampai finish. Nah, pertama kita bahas pentingnya manajemen kualitas proyek tersebut. Nah, berikut adalah beberapa cerita tentang contoh manajemen kualitas proyek yang buruk yang berdampak pada fatalnya dari kualitas dari proyek tersebut. Seperti contoh di sini, dua pasien ke rumah sakit meninggal setelah menerima dosis radiasi yang fatal dari mesin terak, yaitu karena kualitas dan radiasinya yang salah, bahkan sampai menghilangkan nyawa dua orang. Kemudian, kesalahan perangkat lunak, kualitas perangkat lunaknya yang kurang baik dalam perbankan, nah, sehingga mencapai kerugian sekitar 15 juta dolar, lebih dari 100.000 akun pelanggan. Lalu kemudian tahun 2015 terdapat Departemen Kehakiman Amerika Serikat kebocoran data nama elemen terbesar dalam sejarah internet. Nah, apa itu project quality atau quality project? Jadi terdapat istilah yaitu ISO, International Organization for Standardization, yaitu sebuah standar yang ditetapkan secara internasional untuk menetapkan sebuah proyek itu memenuhi standar kualitas atau tidak. Nah, kualitas itu sendiri adalah degree atau tingkatan derajat dari karakter karakter yang inherent yang memenuhi requirement. Nah, jadi ISO itu tersendiri itu menetapkan requirement-requirement yang harus dipenuhi. Jika semua requirement itu terpenuhi, maka proyek itu dinyatakan sesuai standar. Jika diterjemahkan, kadar di mana kumpulan kreatif mendasar memenuhi persyaratan. Acuannya itu adalah requirement tersebut. Definisi lainnya itu adalah conformance to requirement. Nah, sama seperti tadi, memenuhi spesifikasi atau requirement atau persyaratan tersebut. Kemudian fitness for use dipakai sesuai rencana. Rencana tersebut juga bisa dikatakan requirement. Lalu kemudian itu adalah kualitas project quality. Apa itu project quality management? Project quality management meyakinkan bahwa proyek akan memenuhi kebutuhan yang ditentukan di awal. Nah, quality tadi kan adalah proses untuk memenuhi requirement tersebut. Nah, project quality management itu adalah manajemen supaya kualitas tersebut memenuhi. Nah, yaitu prosesnya itu adalah planning quality management, planning quality management assurance, dan pembangunan quality control. Planning quality itu adalah mengidentifikasi adalah standar kualitas. Nah, requirement tadi kita bikin di sini, yang dimana harus relevan dengan proyek dan harus ada cara memenuhinya. Itu harus bisa terpenuhi, tidak mustahil. Kemudian adalah quality assurance, yaitu mengevaluasi kinerja proyek secara keseluruhan untuk menjamin proyek. Nah, ini adalah salah satu kuncinya, yaitu menjamin proyek memenuhi standar kualitas. Kita jamin proyek tersebut memenuhi kualitas yang sudah kita bangun di planning tadi. Kemudian yang terakhir adalah performing quality control, mengawasi hasil proyek. Ini adalah bedanya dengan quality assurance. Quality assurance tadi adalah produknya, prosesnya yang diawasi. Quality control adalah hasil proyeknya itu yang diawasi, dinilai supaya memenuhi kualitasnya, standar kualitasnya. Ini adalah ilustrasi untuk project quality management. Kita masuk satu persatu, yaitu yang pertama planning quality. Itu adalah kemampuan untuk mengantisipasi. Kita harus mengantisipasi dan mengestimasi eh, standar-standar apa saja yang akan kita tetapkan untuk nanti dinilai sebagai indikator bahwasanya proyek tersebut sudah memenuhi. Nah, eh, membuat requirement itu juga tidak sembarangan. Harus ada kajian-kajian, pertimbangan-pertimbangan supaya sekiranya requirement tersebut dapat dipenuhi. Jangan kita membuat requirement itu ternyata setinggi mungkin, ternyata mustahil untuk dibangun. Jadi tidak akan pernah tidak akan pernah bisa mencapai kualitas tersebut. Nah, contoh-contohnya apa saja cara-caranya itu adalah memilih materi yang sesuai, mendoktrinasi orang-orang tentang kualitas, dan merencanakan proses untuk mendapat luaran yang seharusnya. Dan tanggung jawab dalam prosesnya yaitu project manager. Karena dia akan mengerti tentang
kualitas dari proyek tersebut. Kemudian terdapat performing quality assurance, yaitu adalah menganalisis atau memastikan bahwasanya kualitas dari proses dalam manajemen proyek tersebut itu terpenuhi dengan baik. Perlu digarisbawahi yang di sini adalah eh, prosesnya, yaitu lebih ke prevention, pencegahan. Nah, penjamin kualitas assurance itu penjamin kualitas aktivitas, semua aktivitas yang berhubungan yang harus memenuhi standar kualitas proyek. Jadi yang difokuskan adalah aktivitas tersebut. Supaya apa? Mengestimasi jika aktivitasnya baik, proses-prosesnya baik, maka kualitas akhirnya nanti, produk akhirnya nanti, dan outputnya pasti eh, mengikut dari kualitas dari aktivitas tersebut. Tujuannya itu peningkatan kualitas berlanjutan, ramping, mengevaluasi proses tumbuh kembangkan nilai pelanggan sementara, benchmarking, membandingkan dengan proyek atau produk lain, dan audit kualitas di struktur untuk mendapatkan pelajaran. Kemudian sini adalah istilah Kanban. Kanban itu adalah sebuah metode yang menggunakan 5 komponent, yaitu visual workflow, limit work in process, measure and manage flow, make processes explicit, and use models to recognize improvement opportunities. Nah, aplikasi dari Kanban itu berbeda-beda untuk setiap tim. Kemudian masuk yang ketiga itu controlling quality. Nah, bedanya dengan quality assurance tadi adalah quality control ini output utama untuk penilaian kualitas. Itu berupa menerima keputusan, mengerjakan ulang, dan menyesuaikan proses. Seperti ilustrasi tadi ini, bedanya dengan kualitas assurance tadi itu prevention. Ini di mana dia akan memastikan bahwasanya aktivitasnya itu yang eh, memenuhi memenuhi standar. Sementara kontrol quality ini adalah outputnya, hasil yang sudah jadi. Nah, detection. Kita mendeteksi apa dari proyek yang sudah jadi itu apakah memenuhi standar atau tidak. Nah, kemudian adalah juga 7 basic tools of quality. Yaitu yang pertama itu cause and effect diagram. Ini adalah diagram untuk menunjukkan cause and effect, yaitu penyebab, sebab akibat, penyebab dan akibat. Jadi melalui diagram ini nanti kita bisa melihat, menganalisa penyebab dari sebuah kendala, misalnya ada kendala, kausnya apa, dan dampaknya itu apa. Sebenarnya contohnya, dapat juga menggunakan teknik 5 whys, di mana mengulangi pertanyaan mengapa. Nah, ini contohnya, ini adalah kausnya, dan efeknya adalah ke sini. Lanjut kedua yaitu quality control charts. Ini adalah diagram juga, tapi untuk quality control, yaitu berupa menggambarkan hasil proses berdasarkan laju waktu. Tujuannya itu adalah waktu. Memperbolehkan Anda menentukan apakah proses berada dalam kendali atau di luar kendali. Jadi ada dua kondisinya. Berada dalam kendali berarti variasi dalam hasil proses tersebut dibuat oleh kejadian acak. Prosesnya itu terkendali, tidak perlu disesuaikan. Nah, kondisi lain adalah di mana proses tersebut berada di luar kendali. Disebabkan oleh peristiwa non acak, yaitu di mana kita ada tugas tambahan dulu sebelum itu, yaitu mengidentifikasi sebab peristiwa non acak tersebut. Setelah itu baru kita menyesuaikan prosesnya untuk memperbaikinya atau bahkan menghilangkannya. Nah, kemudian ada di 7 run rule. Ini dia contohnya tadi, control chartnya itu sesuai dengan waktunya ini, kapan, dan grafik-grafiknya ini. Kemudian ada check sheet. Check sheet ini sejenis, bukan analisis data, yaitu yang berarti pada hari, sini adalah Senin sampai Minggu. Dalam satu minggu totalnya itu berapa, dan source-nya itu kita kategorikan berdasarkan source-nya, yaitu dari email, text, phone call, dan total. Informasi ini memikirkan proses penanganan pengaduan. Checklist itu seperti ngecek, menganalisis data dalam harian tertentu ada berapa kendala. Jadi kita cek, kita hitung. Sederhananya itu menghitung. Kemudian itu sekitar diagram. Sekitar diagram itu membantu menunjukkan apakah ada hubungan antara dua variabel. Nah, jadi kita analisis satu persatu, posisinya itu di mana, ya sesuai dengan age of respondent, user satisfaction rating. Nah, semakin dekat titik data ke garis diagonal, maka semakin erat hubungan kedua variabel tersebut. Jadi ini untuk kaji hubungan antara dua variabel. Lalu kemudian terdapat histogram. Histogram adalah grafik batang dari seluruh variabel, yaitu membandingkan tentang week, atau waktu di sini dengan number of complaints. Kita analisis
mewakili atribut-atribut masalah atau situasi. Seperti contoh di sini ada week pertama ada sekitar 70 sampai 80 komplain, week kedua sekitar 90 sampai 100 dan seterusnya. Kemudian adalah Pareto Charts. Pareto Charts ini untuk histogram membantu mengidentifikasi untuk memprioritaskan area masalah. Dapat juga turun 80-20, yaitu 80 masalah seringkali disebabkan oleh 20% penyebabnya. Kemudian flow charts ini adalah salah satu diagram yang paling umum, di mana proses yang membantu menganalisis bagaimana masalah terjadi dan bagaimana proses ditingkatkannya. Flow chart ini lebih ke flow-nya, yaitu step by step-nya, kondisi-kondisinya, uh, flow dari sebuah aktivitas. Karena aktivitas pasti banyak jenisnya, tergantung kondisi-kondisinya. Jadi setiap kondisi tersebut dijelaskan dalam flow chart ini untuk memperoleh kemungkinan aktivitas-aktivitas. Jadi ini membantu untuk membuat keputusan sesuai kondisi-kondisi masing-masing dan urutan. Lalu kemudian project management quality, statistical sampling. Ini lebih ke statistik untuk mengambil sampel dari data pengujian secara statistik. Kemudian ini adalah use certainty factor yang dibandingkan dengan design certainty. Kemudian ada istilah Six Sigma. Six Sigma itu adalah sistem yang komprehensif, yang fleksibel untuk mencapai mempertahankan dan memaksimalkan keberhasilan bisnis. Six Sigma itu pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pelanggan. Nah, jadi kita bikin lower limit dan upper limitnya di sini, ada batasan atas dan batasan bawah. Kita tentukan rata-ratanya itu yang paling banyak itu di mana, di daerah mana. Kita tentukan dengan mencari rata-ratanya. Nah, jadi di sini kita lihat grafiknya di sini meninggi di sini, berarti ini adalah rata-ratanya, ini adalah rata-rata prosesnya. Dan jadi di sinilah kita dapat menentukan mana titik krusialnya, di titik critical path-nya di sini. Nah, critical section areanya. Itu di sekitar nilai segini. Kemudian basic information dari Six Sigma itu adalah target tersebut adalah pencapaian tidak lebih dari 3,4 cacat per juta peluang. Kemudian prinsip tersebut dapat dilakukan pada berbagai macam proses. Lalu biasanya mengikuti proses perbaikan 5 fase yang disebut DMAIC. Nah, saja kita akan jabarkan lagi apa itu DMAIC. DMAIC. DMAIC itu adalah singkatan untuk Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Terdapat 5 proses, yaitu define, yaitu mendefinisikan problem atau opportunity, proses, dan measurement. Measure itu untuk mendefine ukurannya, standar pengukurannya, yaitu collect, compile, dan display. Analisis itu untuk menganalisis sesuai dengan measure tadi. Kita analisis proses detailnya dan improvement opportunitiesnya. Improve itu untuk menggenerate solution berdasarkan hasil analisis tadi, untuk solusi atas masalah dan ide-ide kreatif lain. Kontrol itu untuk mengendalikan proses improvement tadi, apakah sesuai standar, memenuhi tujuan awal kita atau tidak. Lalu kemudian ada testing. Testing itu menguji, tahap pengujian untuk memastikan kualitas sebuah proyek itu apakah terdapat kesalahan atau tidak. Nah, banyak yang salah menganggapan bahwa testing itu ada di akhir, namun ternyata testing itu hampir setiap fase siklus hidup pengembangan produk. Kemudian adalah modern quality management, kualitas manajemen modern yang berupa membutuhkan keputusan pelanggan, pencegahan dari inspeksi, dan mengakui tanggung jawab manajemen kualitas. Kemudian quality experts, berikut adalah untuk quality experts yaitu Deming, Juran, Crosby, Ishikawa, Taguchi, dan Vigendam. Kemudian ISO standar seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, itu standar ISO, ada macam standar ISO, ini adalah artikel untuk lebih lengkapnya. Salah satu contohnya itu ISO 9000, yaitu quality system standard that ada 3 part bagian, yaitu continuous cycle of planning, controlling, dan documenting quality. Kemudian provides minimum requirement needed organization to meet its quality certificate standard. Kemudian bantu organization untuk mereduce cost dan mengimprove satisfaction kepuasan. Kemudian improving information to project quality. Ini adalah saran untuk meningkatkan kualitas proyek TI, yaitu membangun kepemimpinan, memahami biaya kualitas, fokus pada pengaruh organisasi, dan ikuti metodologi model. Kemudian yang terakhir yaitu 5 cost categories related quality, yaitu ada 5: prevention cost, biaya pencegahan; appraisal cost, biaya penilaian;
internal failure cost, biaya kegagalan internal, external failure cost, biaya kegagalan eksternal, dan measurement and test development cost, biaya pengukuran dan tes peralatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sepertinya saya ucapkan terima kasih.